Justin Hubner beri emoji minta maaf saat kenakan jersey timnas Indonesia, pertanda apa? Justin Hubner beri emoji minta maaf saat kenakan jersey timnas Indonesia, yang jadi pertanyaan, apakah maksud dari unggahan Justin Hubner di Instagram Stories-nya itu? Sebagaimana diketahui, Justin Hubner merupakan pemain keturunan yang sempat menjalani proses naturalisasi. Akan tetapi, proses naturalisasi Justin Hubner dipastikan batal lantaran PSSI tidak bisa memenuhi permintaan Hubner. Diketahui, Justin Hubner meminta sejumlah uang kepada PSSI, jumlah uang tersebut terbilang cukup besar yakni senilai 1 juta euro atau 16 miliar rupiah. Keputusan Justin Hubner mengubah niatnya untuk menjadi WNI pun disinyalir karena timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023, sebab, status Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut dicabut FIFA setelah adanya gelombang penolakan terhadap timnas Israel U20. Namun, Justin Hubner kini kembali mencuri perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Bek berusia 19 tahun itu mengunggah Instagram Stories-nya saat mengenakan jersey timnas Indonesia sembari memberi emoji minta maaf. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa maksud dari Instagram Stories yang diunggah Justin Hubner itu? Dari unggahan tersebut terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yakni Hubner meminta maaf lantaran tak dapat melanjutkan proses naturalisasi dengan Indonesia. Sementara yang kedua, Justin Hubner meminta maaf karena sempat membuat para pencinta sepak bola tanah air kecewa dan siap untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Kedua hal tersebut masih menjadi kemungkinan dan belum ada pernyataan resmi dari Hubner terkait unggahannya itu. Sebagai informasi tambahan, Justin Hubner lahir di Belanda pada 2003 dari seorang ayah yang berdarah Indonesia. Dia tumbuh di Akademi Muda tim sepak bola lokal FC Den Bosch dan bergabung dengan tim junior Wolverhampton Wanderers pada 2020 lalu hingga menandatangani kontrak baru pada penghujung 2022 hingga 2025 mendatang. Punya hubungan baik dengan Erick Thohir, 3 pelatih kelas dunia ini bisa gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Punya hubungan baik dengan Erick Thohir, ada 3 pelat kelas dunia ini yang bisa digantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ketiga pelatih tersebut adalah Jose Mourinho, Walter Mazzarri, dan Frank de Boer. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kini sedang dipertanyakan seiring dengan kontraknya yang hendak berakhir di akhir tahun. Dalam pernyataannya baru-baru ini kepada media Korea Selatan, Best 11, Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa dirinya akan hengkang setelah Piala Asia 2023. Erick Thohir dan PSSI sendiri sudah mengutarakan bahwa ada target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Namun demikian, jika Shin Tae-yong pada akhirnya meninggalkan timnas Indonesia, siapa penggantinya? Mari membahasnya di sini. Erick Thohir berulang tahun yang ke-43 pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 kemarin. Dalam unggahan Instagramnya, mantan Presiden Inter Milan tersebut membeberkan bahwa Jose Mourinho memberi ucapan selamat kepadanya. Ini mengindikasikan hubungan baik di antara keduanya. Meskipun Jose Mourinho kini baik-baik saja di AS Roma, bukan tidak mungkin jika di masa depan, Erick Thohir mampu membujuknya untuk bergabung. Tentu itu menjadi sesuatu yang spesial mengingat Mourinho adalah seorang pelatih top dunia. Namun, dia bukanlah satu-satunya yang punya hubungan baik dengan Erick Thohir. Pada saat menjadi Presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2018, Erick Thohir bekerja sama dengan banyak pelatih top dunia, itu diawali oleh Walter Mazzarri pada tahun 2013 silam. Pada saat ini, Mazzarri sedang menganggur semenjak meninggalkan Cagliari pada Mei tahun 2022 lalu. Dia merupakan pelatih veteran Italia dan bisa jadi dibujuk untuk menjajal tantangan melatih tim Asia di usia tuanya. Selain itu, ada pula nama Frank de Boer yang juga pernah menjadi pelatih Inter Milan ketika Erick Thohir menjadi pemilik klub. De Boer, yang melatih Inter pada tahun 2016 silam, kini telah menganggur sejak musim panas 2021 usai gagal bersama timnas Belanda di Piala Eropa 2020. Rekam jejak baik Erick Thohir bersama pelatih-pelatih top dunia bukan tidak mungkin berakhir kepada sesuatu yang mencengangkan. Bisa saja, salah satu di antara mereka menjadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia nantinya.
Timnas Vietnam U20 turun di Piala AFF U23 2023, tak takut dibantai Timnas Indonesia U23. Timnas Vietnam U20 dikabarkan akan turun di Piala AFF U23 2023, kabar tersebut disiarkan media Vietnam, Bongda, yang jadi pertanyaan, apakah Vietnam tak takut dibantai Timnas Indonesia U23? Sebagai informasi, Vietnam tergabung di grup C pada gelaran Piala AFF U23 2023, mereka berada di grup yang sama dengan Filipina dan Laos. Melihat dua lawan Vietnam di fase grup, mereka tentu sangat diunggulkan untuk lolos ke fase berikutnya, terlebih, tim asuhan Philippe Troussier itu berstatus juara bertahan. Media Vietnam, Bongda pun menyebut Vietnam bakal menurunkan timnas Vietnam U20 di Piala AFF U23 2023. Dengan begitu, Philippe Troussier tidak akan memainkan para pemain yang gagal meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Vietnam U23 mengikuti turnamen tersebut dengan mengandalkan pemain U20. Hal itu guna mempersiapkan Asian Games 2023 yang berlangsung September tahun 2023 mendatang, tulis Bongda, dilansir pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B. Timnas Indonesia U23 berada dalam grup yang sama dengan Malaysia dan Timor Leste. Meski berbeda grup dengan Timnas Indonesia U23, Vietnam tetap berpeluang untuk menghadapi Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 di fase semifinal, dengan menurunkan pemain U20. Apakah Vietnam tak takut dibantai Timnas Indonesia U23? Terlebih, Vietnam baru saja mengalami pil pahit ketika bersua Timnas Indonesia U23 di semifinal sepak bola SEA Games 2023. Kala itu, Vietnam takluk dengan skor akhir 2-3 dari Timnas Indonesia U23. Menarik dinantikan apakah Vietnam benar akan menurunkan pemain U20 di Piala AFF U23 2023.